الجليل الكريم الحي القيوم الجلال والإكرام الحمد ولله الحمد نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Bapak, mari kita sama-sama buka Al-Quran Surah An-Nasr. Mari kita mulai dengan surah yang sederhana dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-Quran surah An-Nasr. Idza jaa, idza itu lil maqtu atau lil qat'i wal ilzam. Kalau idza itu untuk menunjukkan pasti. Bedanya kalau in lil muhtamil, kemungkinan. In ja'akum fasiq, kalau idza pasti. Ja'a Allah, ja'a fil madhi, pasti apa pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu maksudnya pasti datang. Itu dari kalimat idza. Apalagi ditambah ja'ah, ditambah nasara yansuru nasran. Nasara itu nasran, nasrullah itu bentuk masdar. Lalu mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam Quran surah An-Nasr, ufir ana tawwaba. Itu An-Nasr ayat 3 diantaranya mengajarkan kepada kita supaya kita banyak istighfar. Wastaghfirhu. Ketemu? Lalu istighfar itu bisa dikatakan meskipun tidak sepenuhnya 100%, bisa dikatakan istighfar itu berguna sekali apabila dibarengi dengan tawwaba. Atau kalau bahasa kerasnya, nggak ada gunanya istighfar kalau tidak tawwaba, tidak tobat. Sebaliknya, tawwaba mengaku bertobat tapi tidak wastaghfir, tidak istighfar, juga nggak ada gunanya. Jadi banyak-banyak istighfar di sisa umur dan banyak-banyak tawwaba, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu coba baca Fatihah dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dalam sehari semalam sholat fardu tidak kurang paling sedikit 17 kali kita baca Fatihah. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, boleh Bapak lihat surah Al-Fatihahnya atau diingat-ingat, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Diulang lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sampai 4 kali. Tapi jangan lupa, dalam hidup satu sisi kita Rahman Rahim, harus lemah lembut, santun, tapi di sisi yang lain ada Maliki Yaumiddin. Ada ketegasan juga, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi juga ada ghairil maghdub. Maghdub itu ghadab. Al-Yahud, orang yang maghdubun, tidak disukai oleh Allah. Itu jelas, itu terang, itu gak ada bahasa lemah lembut, tapi yang ada tegas itu. Waladhdallin, itu an-nasara, ad-dallin. Jadi awal Al-Quran saja Allah sudah memulai, memang umat Islam itu harus lemah lembut, tapi pada porsinya. Ada waktunya lemah lembut, ada waktunya tegas. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Amar ma'ruf lemah lembut, orang berdakwah. Nahi mungkar mesti tegas. Karena di masyarakat itu, di dunia, mulai dari zaman Nabi sampai sekarang, itu ada berbagai pemahaman Al-Quran maupun As-Sunnah kalau bahasa kita. Ada dipahami berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, ada yang cuma dipahami berdasarkan Quran, ingkar Sunnah, ada macam-macam. Ada yang dipahami dari segi tasawuf, macam-macam. Segala sesuatunya dihubungkan dengan hati, tidak mau tegas, jadi macam-macam lah. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang hijrah sedikit, coba buka Al-Quran surah As-Saffat. Al-Quran surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat 101. Ketemu? As-Saffat ayat surah yang ke-37 ayat 101. Kalau ketemu mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ulangi lagi. Fabasyarnahu bighulamin halim. Itu ada perbedaan antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail halim. Kalau Nabi Ismail apa? Halim. Halim itu santun, lemah lembut, sabar, tidak pendendam. Halim didapat setelah dicoba. Kalau lolos ujian, terkena musibah, lolos, masih santun, masih lemah lembut, mau dikurbankan tapi masih lolos dari ujian, maka itu namanya halim. Tapi kalau Nabi Ishak, saudaranya, adiknya, itu jaraknya sekitar 13 tahun, itu alim.
Beda. Kalau Nabi Ishak alim. Kenapa? Karena memang semua nabi kalau mau jadi pemimpin harus alim. Harus punya ilmu, punya wawasan, punya pandangan ke depan. Apakah Nabi Ismail tidak alim? Sudah pasti alim karena beliau juga nabi. Cuma kalau tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Memang nabi itu ada yang melampaui nabi yang lain. Meskipun satu sisi kita tidak boleh menghadap-hadapkan satu nabi dengan nabi yang lain. Satu rasul dengan rasul yang lain. Tapi Allah sendiri yang menyampaikan. Oleh karena itu ada istilah ulul azmi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kalau Nabi Ismail berdasarkan Al-Quran surah As-Saffat ayat 101. Fabasyyaronahu bighulamin halim. Itu Nabi Ismail. Karena yang dikorban itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Apalagi nanti Bapak bisa lihat di ayat berikutnya. Kalau dibuka Qurannya, setelah Al-Quran ayat berikutnya surah As-Saffat ayat 112, wabasyaronahu, coba baca, wabasyaronahu bi ishaqa nabiyya. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, demikian juga Siti Hajar, semuanya lolos dari ujian, lalu oleh Allah ditambah titipan nikmat berbentuk yang tadinya enggak punya anak, lalu punya anak Nabi Ismail. Karena semakin dititipi, semakin amanah, semakin dekat kepada Allah, semakin baik sesama umat manusia, sesama hamba Allah, maka ditambah nikmatnya yaitu dititipin anak bernama Nabi Ishak. Ya, wa basyaronahu bi ishaqa nabiyyam minas shalihin. Dengan demikian jelaslah bahwa yang dikorbankan itu, yang diuji itu adalah siapa? Nabi Ismail. Apalagi Nabi Ismail itu di Mekah. Kalau Nabi Ishak itu kan di Palestina. Sedangkan kasus melempar jamarat, jumroh itu karena digoda waktu mau berkorban itu kan di Mina. Mina itu di Palestina apa di Mekah? Di Mekah. Berarti yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Kalau Nabi Ishak berdasarkan Al-Quran surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-28. Bapak, Ibu kalau berkenan ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyaruhu bighulamin alim. Ketemu? Ya, bisa membedakan kan? Yang ini Nabi Ishak ini. Sama-sama kan? Wa basyaruhu fabasyaronahu bighulamin, yang satu halim, yang satu alim. Ini pelajaran ya. Kenapa kalau diurut dari ayat-ayat sebelumnya Nabi Ismail itu sehingga mendapatkan gelar halim, karena semua nabi termasuk kita semua namanya juga sama-sama hamba Allah melanjutkan misinya para nabi. Para nabi itu, tokoh masyarakat itu, oknum pejabat itu harus sabar menghadapi rakyat. Kalau kita sebagai orang tua harus sabar menghadapi, memperlakukan dan melindungi keluarga. Kalau RT sabar melindungi warganya, demikian juga RW dan seterusnya sampai ke atas. Fabasyaronahu bighulamin halim. Nabi Ismail ini, coba Bapak lihat Al-Quran surah As-Saffat, punya jabatan halim, yang ngasih Allah, yang menyebut, yang membanggakan Nabi Ismail itu Allah, sehingga memberi gelar halim. Demikian juga ayat berikutnya 102 as-sabirin. Kenapa as-sabirin? Karena jawabannya ketika ya abatif alma tu'mar.
Ketika diminta dialog, jawabannya if'al ma tu'mar. Mari Bapak laksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu juga Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan keluarganya dibanggakan oleh Allah sehingga dapat gelar muhsinin. Sudah halim, sudah sabirin. Orang yang sabar itu setelah dicoba, itu baru ketahuan sabarnya. Baru muhsinin. Muhsinin itu melakukan yang terbaik. Dari yang baik, yang terbaik. Itu muhsinin. Bisa saja orang kurang baik, kita membalas dengan yang lebih baik. Itu muhsinin. Dan itu bentuk jamak. Jadi Allah bangga. Lalu itu Al-Quran surah As-Saffat ayat 105 masih. Setelah mendapatkan lahuwal bala'ul mubin, karena di dalam rumah tangga Nabi tidak boleh, di dalam rumah tangga umat Islam tidak boleh ada kekerasan, apalagi menyakiti fisik dan perasaan kepada keluarga, anak, maka oleh Allah segera disampaikan wa fadainahu bidzibhin azim. Diganti itu hanya coba. Mau enggak berkorban? Mau. Kalau mau berkorban, kambing lah. Bukan mengorbankan keluarga. Wa tarokna alaihi fil akhirin, itu tujuannya. Tujuannya berkorban itu wa tarokna alaihi fil akhirin sebagai aturan bagi umat-umat selanjutnya. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Itulah orang mukmin yang sebenarnya. Bapak, kajian seperti itu ada di dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu juz 8 halaman 252. Kami ulangi, penjelasan seperti itu bukan karangan dari kami dari tadi itu, tapi di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 252. Lalu sekarang kita buka lagi Al-Quran. Nanti setelah hampir berakhir kurang 15 menit baru kita baca hadis. Coba buka Al-Quran. Ada perbedaan antara ini kan ya, kemarin momentum korban, lalu sekarang momentum hijrah. Iya, hijriah sama kemerdekaan. Mohon izin kami minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan Bapak antara muhajir sama yahjur. Jadi perbedaannya agak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hajara, yahjuru, hajran. Itu artinya saya pindah, saya mundur karena saya menyerah dan saya mengakui kalah. Sama-sama itu. Tapi kalau hajara, yuhajiru, muhajaratan. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Nanti isim fa'ilnya menjadi muhajir. Nah, ini Bapak semua namanya muhajir. Muhajir itu beda. Dia itu mundur selangkah, mengalah, tapi karena saya menang. Saya mundur karena saya menang. Saya mundur untuk menang. Saya mundur tapi untuk kembali. Itu namanya muhajir. Jadi itu Al-Quran, bahasa Al-Quran, bukan bahasa dari kita. Jadi Nabi itu muhajir. Oleh karena itu sahabat muhajirin. Sahabat apa? Muhajirin. Karena Nabi mundur dari Mekah, saya mundur untuk menang. Saya mundur untuk kembali. Saya mundur untuk saya ambil lagi di waktu yang lain. Tapi saya tidak mau dengan kekerasan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi kan nggak boleh mundur. Seorang nabi nggak boleh. Nabi bukan mundur tapi untuk menyelamatkan rakyatnya. Bisa saja memaksakan diri, wafatlah.
Tapi kan kasihan umat, banyak korban, banyak yang wafat dan lain sebagainya. Bapak pernah mendengar hadis la yahillu? Coba bersama-sama, la yahillu li rajulin ayyahjura akhahu. Itu yahjura, hajara yahjuru. Itu berarti sudah sama sekali tidak ada perasaan sayang kepada keluarga, enggak boleh. Sedikit pun tidak boleh. Meskipun dalam keadaan emosi atau marah, apalagi sampai 3 hari. Bukan berarti kalau 3 hari boleh, tidak. Umat Islam itu wajib setiap ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak ya, saya tidak bermaksud menggurui. Tidak bermaksud menggurui. Tapi kalau boleh, ada yang menafsirkan banyak yang berbeda dengan penafsiran yang terjadi di masyarakat. Kami kasih contoh. Kami lihat YouTube gak sengaja tadi. Mungkin YouTube tuh kejadiannya sudah lama. Contohnya begini, Al-Quran surah At-Tahrim. Al-Quran surah apa? At-Tahrim. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim itu menjelaskan biasanya yang kita dengar Nabi itu pernah mengharamkan madu. Iya, karena Nabi minum madu lalu dituduh minum maghafir, baunya kurang sedap. Lalu ayatnya surah At-Tahrim surah yang ke-66 ayat yang ke-1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Ketemu? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtawi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ini dibuat berdebat antara teman yang dari rupa-rupanya dari Salafi sama dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dalilnya bahwa Nabi itu bisa salah. Jadi begini ya, secara manusiawi memang namanya manusia bisa saja. Tapi Nabi itu maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Nabi itu maksum, dijaga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi satu sisi orang sekarang itu mohon maaf, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tetap membuka peluang ijtihad kebenaran pendapat yang lain. Karena menurut Imam Syafi'i, qauli shawab yahtamilul khata wa ra'yi shawab yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata yahtamilus shawab. Pendapatku menurut saya sementara ini benar, tapi mungkin saja ada kesalahan. Kata Imam Syafi'i, pendapat dia itu sepertinya menurut saya kurang tepat, tapi mungkin saja dia pendapatnya benar. Ketawaduan orang dulu. Jadi ini biasanya Nabi itu salah, bisa salah karena manusia. Ucapan seperti ini ada kalanya dipakai oleh Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali. Faham Quran, al-hadis, puasa segala macam, tapi karena Sayyidina Ali dianggap tidak berhukum dengan Al-Quran lalu dibunuh ketika mau sholat subuh. Ada kalanya ini kalimatu haqqin urida bihal batil dipakai oleh teman yang ingkar sunnah. Jadi harus kembali ke Quran, tidak boleh kembali kepada as-sunnah. Jadi macam-macam. Buktinya Nabi itu kan manusia, Nabi bisa salah. Buktinya apa? Ini ayat surah At-Tahrim. Nabi ditegur karena Nabi mengharamkan madu, minum madu yang halal. Kenyataannya Nabi tidak pernah mengharamkan. Kalau nggak percaya buka semua tafsir. Buka semua tafsir dan kitab Fathul Bari. Ketika menceritakan kasus aslinya, buka semua tafsir. Nabi tidak pernah mengharamkan sesuatu yang halal, termasuk madu. Apabila kita yakin dan menuduh bahwa Nabi itu pernah mengharamkan madu, berarti kita telah menuduh bahwa Nabi itu tidak ngerti kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan telah berani mengharamkan sesuatu yang halal. Itu di kitab, bukan kata kami. Jadi apa maksudnya itu? Itu hanya Allah mengingatkan, jangan sampai Nabi tidak minum madu hanya karena ada pendapat begini dan begitu. Lalu Nabi menyampaikan,
Iya, sementara waktu untuk meredamkan situasi supaya tidak menimbulkan fitnah, kecurigaan segala macam, rumah tangga rukun, itu kan karena istrinya sangat sayang kepada Nabi. Sehingga kalau tidak kelihatan sebentar beliau merasa kehilangan. Sehingga merasa kemana sih kamu? Begitulah bahasanya orang cinta. Saya kok mendengar kamu sepertinya kamu minum sesuatu yang aneh, maghfir. Baik kalau begitu sementara waktu saya tidak minum itu dulu. Dengan demikian Nabi itu menghibur hati yang curiga, meredam situasi, bukan mengharamkan. Kalau nggak percaya semua tafsir. Kedua, sebagai dalil bahwa Nabi itu bisa salah katanya. Tapi memang as-sunnah itu, kenapa Nabi dibuat manusia biasa bisa salah? Itulah ajaran supaya kita membuat keraguan kepada hadis dan as-sunnah. Orang sekarang itu targetnya itu. Kalau hadis seperti Bukhari, Muslim saja udah dibuang, diragukan, apalagi yang lain. Habis dah. Tapi memang perlu dijelaskan. Nah, yang menjelaskan, yang menimbang itu, mohon maaf, bukan Habib itu, bukan Kiai itu, bukan Syekh itu, tapi Allah, Nabi, para sahabat, para a'immah, para tabi'in, para a'immah, para ulama, para salafus soleh, bukan kita. Kalau kita kan baru umur 50, 60, 70, 80 tahun. Kalau Nabi aja dianggap bisa salah karena manusia, lah apalagi antum. Begitu. Jadi yang nimbang bukan kita. Kalau kita yang nimbang bisa hancur semua. Contohnya seperti tadi. Nabi pernah mengharamkan madu. Wah, berani-beraninya padahal madu itu halal. Padahal Nabi, apa nggak ngerti Quran dan As-Sunnah? Sama dengan Abasa wa Tawalla. Buka Al-Quran, surah Abasa. Itu Nabi pernah ditegur, tapi terserah ya, mungkin beda pendapat. Kita tetap menghargai pendapat yang lain. Di dalam Al-Quran, surah Abasa, surah yang ke-80, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ayo, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahul. Apakah Nabi itu yang ditegur? Ada yang berpendapat seperti itu. Tanpa kita harus menyalahkan. Monggo silahkan. Tapi sebenarnya ada yang berpendapat di tafsir juga. Nabi, andai saja ada kasus seperti ini, saya berharap karena Nabi itu namanya maksum, sebelum terpeleset Nabi itu dilindungi agar jangan sampai terpeleset jatuh kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi Nabi apabila nanti terjadi seperti ini atau ada kasus seperti ini, jangan sampai Nabi itu abasa, bermuka masam. Apalagi satu sisi apa mungkin Nabi menyalahkan orang yang buta tadi, atau Nabi sedang mengobrol dengan pejabat. Pejabat ini punya rakyat yang banyak dan dia datang duluan, harus tertib dilayani duluan. Tidak boleh ada yang nyerobot. Dengan demikian juga berharap siapa tahu rajanya ini bisa mendengarkan Al-Quran lalu masuk Islam rakyatnya. Lalu datanglah orang yang buta, namanya juga orang buta, nggak bisa disalahkan juga karena dia nggak tahu kalau itu sedang ada tamu penting. Datang aja nyelonong kalau bahasa kita, datang tanpa sengaja lalu minta fatwa kepada Nabi. Jadi Nabi tidak disalahkan, hanya oleh Allah dijaga supaya tidak kepleset kepada muka masam. Demikian juga ini tidak bisa disalahkan karena beliau a'ma, tidak bisa melihat. Ini cuma pelajaran agar dua-duanya nanti dan tidak terlalu bedakan antara pejabat dengan orang buta, antara pejabat dengan rakyat, itu maksudnya, agar bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, yang terakhir tentang banyak perbedaan penafsiran sebenarnya. Nabi pernah ditegur karena Nabi mengizinkan orang yang tidak mau ikut perang Tabuk. Coba buka Al-Quran, surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 43.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti. Afallah an kalima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa diizinkan itu orang minta izin? Loh, kalau ini kan bukan kesalahan dari Nabi, tapi dia berusaha menipu Nabi. Ya, jadi ini satu sisi ya, banyak perbedaan penafsiran tanpa kita harus menyalahkan. Mari kita sekarang berdasarkan Al-Qur'an. Hajara yahjuru hajran, hajara yuhajiru muhajaratan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kalau hajara tadi itu mujarrad, terdiri dari 3 huruf. Tapi kalau hajara itu biziyadatil hamzah ba'dal fa'. Ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Hajara yuhajiru muhajaratan. Nanti isim fa'ilnya muhajir. Apa bedanya kalau ditambahi fa panjang? Oleh karena itu mohon maaf ya, imam atau khotib, orang ngaji begini gak usah lama-lama. 1 kalimat saja pasti ketahuan ini orang bisa ngaji apa enggak. Mohon maaf, kalau kami masih belajar. Panjang sama pendek sudah jauh artinya. Yang satu saya mundur memang saya menyerah. Yang satu saya muhajir. Yang satu saya mundur karena saya menang. Saya mundur karena saya menang. Saya ngalah karena saya menang. Bapak ketika bercanda sama anaknya pulang dari ngaji nih habis sholat duha. Itu bapak kan mohon maaf ya. Bisa saja bapak jadi seperti kuda. Seperti kuda lalu putra-putri bapak naik di punggungnya. Betul? Ayo bapak naikin. Bapak seperti kuda. Ketawa-ketawa anaknya. Apakah karena bapak kalah itu? Karena bapak menang itu. Jadi ketika ditambahi hamzah setelah fa, maka gunanya itu lit tolab. Walit takalluf. Untuk menunjukkan saya mundur karena saya menang. Saya mundur untuk kembali. Saya mundur untuk menang. Itu. Lalu berdasarkan Al-Quran, mari lihat Al-Qurannya. Surah An-Nisa paling tidak. An-Nisa bisa ayat 100. Bisa sebenarnya 89, 87, 89, 100. Coba 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Wa may yuhajir. Ulangi lagi. Wa may yuhajir. Nah itu, ketemu? Al-Quran surah An-Nisa ayat 100. Hajara yuhajiru. Berarti Nabi pindah mengalah dari Mekah sebentar menuju Madinah, tapi untuk balik lagi. Itu mental pemimpin tuh begitu. Mental suami, mental laki-laki itu gitu. Saya tidak akan pernah putus asa untuk mencari rizki, melindungi keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, dan tidak akan pernah mundur untuk terus beribadah. Itulah. Berikutnya Al-Ankabut ayat 26. Inni muhajir. Muhajir, hajara yuhajir, isim fa'ilnya muhajir. Berikutnya At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin. At-Taubah ayat 100. Minal muhajirin. Hajara yuhajir, muhajirin. Banyak sekali. Yang terakhir untuk hajara Al-Hasyr. Sebenarnya banyak sekali. Yuhibbuna man hajara. Panjang. Hajara. Kalau haknya pendek, saya mundur karena saya kalah, menyerah. Tapi kalau haknya panjang, saya mundur karena saya menang. Saya mundur untuk kembali lagi. Tapi kalau pendek bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Jadi supaya nggak ngarang, nggak boleh ngarang. Al-Mu'minun paling tidak 67. Sebenarnya banyak itu. Samiron tahjurun. Nah itu. Hajara yahjuru. Nah dia. Itu memang udah jauh. Jadi dulu itu orang kafir, misal ini Ka'bah. Dia itu ngobrol di situ.
ngopi segala macam malam hari bukan untuk sholat, tapi justru untuk menjauhkan orang yang mau beribadah, untuk mengganggu orang yang baik-baik. Bukan untuk dekat dengan Ka'bah, tapi untuk menjauhkan dirinya dan orang lain dari Ka'bah. Kalau nggak percaya, buka semua tafsir. Demikian juga Al-Quran Al-Furqan. Sekarang buka Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. Al-Furqan ayat 30. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul. Ketemu? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu. Quran ditinggalkan sama sekali. Beda antara hak pendek sama hak panjang. Kalau hak pendek apa tadi? Mundur karena kalah. Kalau haknya panjang, saya mundur karena menang. Kalau 17 Agustus ada lomba, jangan memaksakan diri harus menang. Boleh saja kita kalah atau mengalah karena kita ingin membuat orang lain bahagia dan senang, supaya orang lain bisa menerima hadiah, supaya nama orang lain bisa terangkat. Orang yang bisa mengangkat derajat orang lain, itulah orang yang. Tidak harus kita yang selalu tampil di depan, biarin orang lain tampil. Saya masih ingat, mohon maaf, bapak kita yang stroke itu sudah sembuh apa belum? Siapa dulu itu pengurusnya? Sudah sembuh apa belum? Baca Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah beliau. Orang yang pertama yang membuat kami datang kemari itu beliau. Dan pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Beliau itu. Terlepas dari kekurangannya sebagai manusia. Yang terakhir, sebelum masuk ke hadis. Tadi memulai lewat 17 ya. Mohon maaf ya. Boleh sampai 15 menit lagi. Tapi kami izinkan menyampaikan masalah kajian Quran dulu sedikit saja. Baru setelah itu hadis. Akibatnya ini begini. Kalau 2 bulan ya kita nggak ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya pajak itu apa ya? Kita bicara hadis biar nggak kelamaan. Pajak itu sebenarnya aslinya kalau kita mampu suatu ketika, nggak sekarang. Suatu ketika kalau kita mampu, orang Islam itu nggak boleh dipajekin. Jadi bagaimana caranya negara plat nomor mobil itu bisa nggak usah bayar? Atau bayarnya waktu beli saja? Atau ya semuanya, pajak mobil, motor, rumah. Untuk umat Islam itu termasuk sekolah-sekolah, bagaimana caranya biaya sekolah, biaya rumah sakit itu gratis oleh negara. Dan negara kalau begitu harus kaya. Kan banyak itu, di laut itu banyak ikan. Bisa dijual, bisa diproduksi, kita kan banyak nikel, banyak emas, banyak minyak. Asal jangan dikorup aja kali. Mohon maaf, saya cuma kalau sekarang karena darurat sih boleh. Karena darurat. Tapi kalau bukan karena darurat haram sebenarnya. Jadi saya tidak bermaksud mengharamkan pajak. Tapi maksudnya bagaimana caranya meringankan. Artinya boleh membangun apa saja. Tapi ujung-ujungnya jangan menaikkan, membebani rakyat. Itu bukan kata kami. Nabi Muhammad SAW. Loh kalau orang non-Islam bagaimana? Itu dipajak untuk kembali ke dia lagi. Biaya kalau dia sakit segala macam. Itu loh umat Islam itu segitu. Umat Islam gak boleh dipajekin. Yang non-Islam juga kalau harus dipajekin. Itu gak boleh kita nikmati. Tapi untuk kita kembalikan ke dia. Kalau dia butuh bantuan kita. Karena begitu dia berada di negara kita. Tanggung jawab kita untuk melindungi beliaunya. Coba itu Islam. Coba itu berdasarkan Al-Quran. Buka Al-Quran. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 29.
Cuma kalau keluar dari sini Bapak jangan berontak. Pajak itu haram. Enggak maksudnya enggak begitu. Gimana caranya menurunkan beban sedikit demi sedikit. Kalau mampu memang jangan, enggak boleh. Menurut At-Taubah ayat 29. Ketemu? Hatta yu'tu al-jizyata ayyadu wahum saghirun. Ketemu? Ayo baca. Hatta yu'tul jizyata ayyadu wahum saghirun. Bapak perhatikan, jangan ditutup. Lihat Qur'annya, lihat Bapak HP-nya. Jizyah itu pajak, Pak. Yu'tu atau yu'ti. Hatta sampai yu'tu, memberi atau yu'ti. Al-jizyah, memberi siapa mereka? Al-jizyah kepada pajak ayyadin. Yad itu gambaran dari tangan dan kekuasaan. Kenapa kamu mau bayar pajak? Karena kamu merasa lemah. Kekuasaan kamu sudah berada di bawah kekuasaan umat Islam. Wahum dan adapun mereka, itu mereka sebenarnya siapa? Bukan umat Islam itu, Pak. Buka semua tafsir. Wahum dan hali adapun mereka itu maksudnya yang memerangi umat Islam. Wahum dan hali adapun mereka, saghir, apa? Sighara, sawira, sawirun, apa? Kecil, rendah, hina. Jadi memungut pajak dari umat Islam sama saja menghinakan dan menganggap umat Islam itu baik harga diri maupun secara finansi. Coba Pak, yang kami sampaikan Bapak rekam, Bapak upload. Kasih kepada jamaah, maksudnya jamaah yang tidak ngaji. Siapa tahu ada salah satu pejabat, suatu ketika dia meringankan berbagai iuran. Kecuali bagi yang mampu, memang yang mampu pengen bersedekah lain lagi. Kalau Anda gajah yang ngasih yang banyak lah. Kalau Anda semut ya menurut kemampuan. Kami ulangi, itu At-Taubah ayat berapa? 20. Kenapa dia dipajak? Karena dia sawirun. Apa sawirun itu tadi? Kenapa dia dipajekin? Karena dia yadin, kekuatannya sudah. Bapak artikan sendiri itu. Sudah? Dan berdasarkan laisa, Bapak ikuti, laisa ala muslimin jizyatun. Bapak tahu kan artinya laisa? La. Apa artinya la? Tidak. Tidak boleh. La, laisa. Ala muslimin, orang laisa tidak boleh. Ala muslimin jar majrur, ala harfu jarrin, muslimin majrurun bi ala khabar muqaddam, yaitu bagi orang muslim. Jizyatun itu ala muslimin khabar dari laisa. Jizyatun itu isim dari laisa. Jizyatun apa? Jizyah tadi apa? Al jizyah. Pajak. Qur'annya tadi sudah At-Taubah 29. Sekarang hadisnya Abu Daud 3053, At-Tirmidzi 633, Al-Baihaqi muridnya Imam Syafi'i juz 9 halaman 199, Ahmad juz 1 halaman 223 sampai 285, Ad-Daraqutni juz 4 halaman 156. Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nasa fid dunya. Allah akan menyengsarakan siapapun yang menyengsarakan umat Islam. Allah akan memberi beban besok di akhirat kepada orang yang telah memberi beban di luar kemampuannya umat Islam. Itu Muslim 2613. Man dzalama mu'ahidan awin taqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha syai'an minhu bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Dah, sekarang waktunya kami baca hadis karena udah kurang 10 menit berakhir. Kesimpulannya, saya tidak bermaksud mengatakan pajak itu haram, tapi besok kalau Bapak punya kemampuan, siapa tahu Bapak menjadi salah satu pejabat atau anaknya, insya
bagaimana caranya menurunkan setahap demi setahap sampai pada akhirnya jadi 0. Mulai dari sekarang, kami tadi begitu parkir senang juga melihat mobil ambulan baru. Alhamdulillah, itu ya mudah-mudahan dapat meringankan beban orang-orang yang perlu dibantu. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Boleh 10 menit lagi? Boleh ya? Hadis Bukhari, ditulis saja pokok-pokoknya. Nomor 949. Sudah? Kalau pengembangannya sampai 987, 2907, 3530, 3531. Itu dalil bahwa, tapi kalau ada pendapat lain boleh Pak ya, jangan kita menganggap bahwa pendapat kita paling benar. Yang berpendapat bahwa musik itu boleh, ini, tapi musiknya yang tidak menghentak-hentak, pakaiannya orang yang menyampaikan tertutup, isinya adalah zikir. Subhanallah misal. Bapak itu kan ini kalau begitu terima telepon itu kan berbunyi tring, itu kan bermusik. Saya tidak bermaksud ya, mungkin ada yang mengharamkan, terserah. Saya cuma membacakan. Sudah? Itu Fathul Bari juz hadis Bukhari itu Pak. Saya enggak hadis yang lain. Hadis Bukhari tadi nomornya udah, penjelasannya Fathul Bari, ketepatan berurutan gitu loh, sesuai pekajian kita setiap pertemuan. Juz 2 halaman 559 sampai 566. Nabi manggil Humaira. Dulu pernah ribut ya masalah panggilan Humaira ya. Itu Bapak kalau ingin lihat penjelasannya, ketepatan giliran kita membahas, itu ada di dalam kitab Fathul Bari. Boleh dicatat, direkam. Nanti kalau ingin membahas Humaira timbul lagi, oh di kitab ini gitu. Fathul Bari juz 2 halaman 564. Di sebelah kanan, kami hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada nggak panggilan Nabi kepada istrinya Humaira? Ada. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi bapak panggil istrinya dengan panggilan sayang misal. Mah, pokoknya dari sekarang bagaimana kalau mama panggil aku sayang? Nah, tapi bapak juga begitu dong kalau begitu. Nabi aja panggil Humaira. Dalilnya ada di mana kita tadi? Kitab Fathul Bari juz 2 halaman 564 di sebelah kanan, barisnya tadi udah. Lalu Bapak tentang musik itu Bapak buka dalam Al-Quran surah Syu'ara. Sudah? Berdasarkan Al-Quran surah Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 224 sampai 227. Yang tidak boleh Asy-Syu'ara ayat 224. Itu musik-musik yang membuat lupa kepada Allah. Pakaiannya, isinya, musiknya, hentakannya. Yang musik boleh itu Asy-Syu'ara ayat berikutnya 227. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa dzakarullaha katsira wantasaru mim ba'di ma dzulimu. Bagaimana kalau pakai alat? Kalau pakai alat itu berdasarkan hadis Bukhari 3529. Dulu di zaman Nabi, Nabi ada, Nabi hadir, ada yang pakai alat, Nabi membiarkan. Redaksinya wa indaha jariyatan fi ayyami mina tudaffifani wa tadribani. Penjelasannya bukan dari kami, dari kitab Fathul Bari juz 6 halaman 686. Yang Nabi waktu itu ada, penjelasannya berada di dalam Bukhari 401 5147. 5147 yaitu waktu pernikahan Rubayyi binti Muawwidh wa Juwairiyatun yadribna biddufi rebana.
Penjelasannya bukan dari kami tapi dari Fathul Bari juz 7 halaman 400. Sahabat dulu di zaman Nabi yang melakukan seperti itu berjuang melalui musik, yaitu diantaranya adalah sahabat Hassan bin Thabit. Siapa? Hassan bin Thabit. Ulangi lagi siapa? Hassan bin Thabit. Dan sahabat-sahabat yang lain. Sudah. Sekarang berikutnya yaitu hadis Bukhari. Kajian kita tadi 951, banyak sekali ini sebenarnya, sampai 952. Lalu dalil kalau taqabbalallah sudah ya, itu lebaran. Kalau di dalam Al-Baqarah itu taqabbalallah sudah. Kalau di dalam Fathul Bari adanya di juz 2 halaman 567, 5 baris dari atas di sebelah kiri. Itu tentang taqabbalallah, bahwa mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh berdoa, beramal karena surga juga boleh. Berdoa juga minta surga juga boleh. Itu berdasarkan Al-Baqarah 127, Al-A'raf 43, Ali Imran 133, Al-Mu'min ayat 60. Kalau berdoa, beramal tujuannya karena mengharapkan surga, boleh apa tidak? Boleh, berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan apa? Al-Quran. Yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita beramal karena mengharapkan surga, juga karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu. Karena menurut orang tasawuf gak boleh itu. Berarti tujuannya bukan Allah, surga. Lah yang nyuruh Allah. Jadi pengertian itu macam-macam dari berbagai sudut, tanpa kita harus menyalahkan siapa, mengaku paling benar. Insya Allah mudah-mudahan sama-sama yaitu berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf. Surah apa? Al-A'raf ayat 43. Kami ulangi. Beramal karena mengharap surga itu juga perintah dari Allah berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 43. Penjelasannya dari mana? Bukan dari kami. Ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 185 sampai 187. Baca Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha. Surga itu kamu dapat, aku berikan, firman Allah, bima kuntum, karena kalian tak malun. Amila ya malu. Bima kuntum, sebab kalian semua tak malun. Tak malun itu apa? Beramal. Quran. Jadi boleh. Di samping penjelasan-penjelasan yang lain ya. Nanti di dalam Muslim itu di Bukhari 6463, Muslim 2816. Lalu ini bab lain, insya Allah 956. Ini dulu ada orang, tapi ini karena terlalu panjang kami potong sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjutkan bahasan hadis Bukhari 956 di insya Allah bulan depan. Kalau tidak ada halangan. Ini bercerita tentang oknum pejabat yang dia itu namanya Marwan. Marwan ini waktu sholat id, biasanya kalau sholat id apa dulu? Sholat dulu apa khutbah dulu? Sholat dulu, baru khutbah. Sama dia dibalik oleh oknum pejabat yang bernama Marwan. Hadis Bukhari, saya tidak mau ngomong politik. Sama dia dibalik, yaitu khutbah dulu, baru ditanya, kamu ini kok melanggar as-sunnah? Iya, soalnya kalau sholat dulu orang pada pulang, nggak mau dengerin khutbahnya oknum pejabat yang bernama Pak Marwan ini. Kenapa? Karena oknum pejabat ini mengangkat orang berlebihan, menyanjung yang mestinya tidak pantas, dan mencaci orang yang mestinya tidak pantas dicaci maki, dan masih banyak lainnya. Ya begitulah. Tapi tidak semuanya oknum pejabat seperti itu. Itu akibatnya menjadi iktibar pelajaran bagi kita semua. Bagaimana caranya kita tetap mengikuti sunnah apa adanya, sholat baru khutbah. Kalau kita khutbah nggak didengerin orang, jangan aturannya yang dirubah.
seperti ada orang nggak boleh merangkap jabatan, malah aturannya yang dirubah dan lain sebagainya. Itulah insya Allah, saya tidak mau ngomong politik di masjid, cuma membacakan ada kasus seperti ini, tapi insya Allah sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau itu semua mudah-mudahan ya Allah biha ya Allah bihusnil. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.